Mungkin Anda pernah mendengar gagasan ini, bahwa kita memiliki 5 hingga 20 lb, kotoran beracun yang tersangkut di usus besar kita. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang apakah itu mitos atau benar. Sekarang, saya telah melakukannya. Saya telah melakukan koloni, saya telah melakukan Coleman, yang merupakan kombinasi dari enema dan koloni, yang ditemukan oleh Bernard Jensen, yang menulis buku tentang pembersihan usus besar. Saya pergi ke rumahnya. Dia tinggal di sebuah trailer di San Diego dan saya membeli perlengkapannya, dan saya telah melakukan banyak koloninya selama bertahun-tahun. Tetapi masalahnya saya tidak pernah memperbaiki diet saya. Jadi, Anda akan melakukan pembersihan Coleman selama 7 hari 2 kali sehari, pagi dan malam, dan Anda tidak boleh makan makanan apapun. Anda akan meminum jus apel biji psyllium, yang diisi dengan gula dan banyak vitamin. Dan secara harfiah, saya kelaparan karena gula darah saya naik turun karena jus apel. Saya tidak pernah masuk ke ketosis. Saya bermimpi tentang makan pizza, karena mereka tidak pernah menyuruh untuk mengkonsumsi elektrolit atau garam laut. Jadi saya sangat menginginkan sesuatu yang asin, dan yang saya tahu saya sangat kekurangan natrium. Dan itu sebenarnya cukup berbahaya untuk meminum semua cairan ini dan kemudian menghilangkan semua cairan ini. Jadi, Anda perlu tahu apa yang harus Anda lakukan jika Anda akan melakukan pembersihan usus besar. Sekarang, berapa banyak bahan beracun yang sebenarnya ada pada seseorang? Mungkinkah 510, 20 pound? Mungkin dengan beberapa orang, tapi saya tidak berpikir itu rata-rata. Saya pikir rata-rata orang yang menghilangkan antara 14 hingga 16 oz kotoran sehari biasanya tidak memiliki usus besar, atau sembelit yang terkena dampak. Nah, itu adalah generalitas. Banyak orang memang mengalami sembelit dan mereka bisa menahan lebih banyak limbah. Namun, saya tidak berpikir itu seperti 10 atau bahkan 20 pound. Sekarang, dalam praktiknya, ada seorang wanita yang datang menemui saya yang sangat sembelit. Dia akan pergi ke kamar mandi sebulan sekali, aku tidak bercanda. Jadi, ya, dia mungkin memiliki lebih dari 20 pound kotoran yang terkena dampak di ususnya. Tapi tentu saja, ketika saya melakukan evaluasi, saya menemukan bahwa dietnya tidak terlalu bagus. Dan setelah saya selesai menjelaskan apa yang harus dimakan, dia pergi dan saya tidak pernah melihatnya lagi. Tetapi ketika dia check out di meja depan saya pergi makan siang dan saya pergi keluar dan saya melihat mobilnya di sana. Dan saya berjalan melewati mobilnya dan saya kebetulan melihat di kursi belakang, itu diisi dengan pembungkus kosong Burger King, McDonald's, KFC. Dan dia tidak membuangnya ke tempat sampah, bahkan diletakkan saja di kursi belakang. Jadi saya pikir mungkin itu ada hubungannya dengan masalah sembelitnya serta toksisitasnya. Tapi saya pikir rata-rata orang memiliki gagasan bahwa limbah selalu beracun, mungkin karena memiliki bau yang tidak enak. Tapi pikirkan tentang apa yang terjadi. Anda menghadapi miliaran mikroba memecah makanan Anda. Dan jika pola makannya buruk, Anda akan memiliki lebih banyak mikroba daripada yang lain. Dan mikroba itu mengeluarkan gas tertentu yang memiliki bau tak sedap. Tetapi untuk orang yang sehat dan mengatur makannya dengan benar, mereka seharusnya tidak menghasilkan gas yang sangat tidak menyenangkan ketimbang orang lain. Bahkan ketika seseorang bau mulut, apakah bau itu seperti bau kotoran, itu tidak berasal dari racun. Itu berasal dari gas yang dihasilkan oleh mikroba tertentu, dan orang tersebut memiliki pertumbuhan berlebih. Pada mikroba atau ragi atau jamur tertentu yang menghasilkan bau itu. Dan banyak orang yang mempunyai pemahaman bahwa mereka hanya perlu membuang dan membersihkan semua limbah ini agar mereka bisa sehat. Tapi apa yang terjadi ketika Anda menyiram semua mikroba ini saat melakukan kolon atau pencahar herbal? Anda juga membuang semua bakteri yang ramah untuk membantu mencerna makanan. Ini seperti minum antibiotik. Salah satu efek samping yang besar adalah sembelit. Kita bergantung pada mikroba ini untuk membantu kita, terutama dengan konsistensi tinja kita, serta frekuensinya juga.
Sama seperti jika Anda akan membangun taman dan Anda akan membuat tumpukan kompos, bahan di kompos itu tidak akan rusak kecuali Anda memiliki kotoran hewan yang memiliki semua mikroba. Jika mikroba tidak ada dalam bahan itu, ia akan bertahan di sana, tidak akan rusak, dan tidak akan membusuk. Jadi kita benar-benar membutuhkan mikroba ini sebagian besar di usus besar, untuk membantu kita memecah hal-hal. Jadi dalam sistem pencernaan, kita memiliki banyak hal yang membantu kita memecah makanan. Kami memiliki asam lambung. Kami memiliki enzim yang diproduksi oleh lambung dan pankreas kami dan oleh usus kecil kami yang bekerja pada makanan. Di usus kecil, kami mendapat bantuan dari hati dan kantong empedu yang memproduksi empedu untuk memecah lemak. Jadi semua hal ini berkontribusi untuk membantu memecah makanan dan kemudian membuatnya sebagai limbah. Tetapi Anda harus menyadari bahwa produk limbah itu hidup. Ini hidup dengan lebih dari 100 miliar mikroba hanya dalam 1 gram dan 100 juta virus per gram. Dan ketika Anda sakit, bisa mencapai 1 triliun per gram. Tetapi virus yang saya bicarakan ini adalah virus ramah yang menjaga bakteri tetap terkendali. Mereka tidak mempengaruhi tubuh kita. Mereka membunuh bakteri untuk mencegah pertumbuhan berlebih bakteri. Jadi, Anda memiliki mekanisme penyeimbangan yang menarik ini. Intinya adalah bahwa kita sangat membutuhkan mikroba ini dalam penyerapan makanan dan untuk sistem kekebalan tubuh kita dan karena banyak alasan lain, seperti membuat vitamin. Tetapi sebagian besar mikroba berada di usus besar. Dan ketika segala sesuatunya bekerja, Anda memiliki tabung yang sangat panjang ini dari perut Anda sampai ke rektum yang bekerja pada makanan ini. Ketika Anda makan, dan biasanya pada waktu tertentu, Anda harus memiliki sekitar 1 pound bahan yang melalui sistem Anda. Karena pikirkan apa yang terjadi. Makanan ini terus-menerus rusak dan diserap karena banyak makanan memiliki air di dalamnya. Misalnya, bahkan setiap lebih dari 50% air. Dan tubuh menyerap kembali semua bahan ini melalui usus kecil. Jadi 90% dari pencernaan terjadi di usus kecil. Jadi itu seperti menyedot nutrisi, asam amino, asam lemak, vitamin, mineral, karbohidrat. Ini menyedotnya keluar melalui lapisan usus kecil Anda dan bahkan usus besar juga. Dan itu akan langsung masuk ke sistem limfatik dan sistem peredaran darah Anda. Jadi hanya karena Anda mengkonsumsi 1 pound makanan, itu tidak berakhir sebagai 1 pound limbah. Dan kemudian ketika partikel-partikel yang tidak tercerna berakhir di usus besar, mikroba bekerja pada mereka dan mengubahnya menjadi jenis lemak tertentu, asam lemak rantai kecil yang memberi Anda energi, yang memberi makan usus besar Anda, yang membantu gula darah Anda. Jadi, Anda memiliki aktivitas yang sangat dinamis yang terjadi dengan gelombang ini atau tindakan pemompaan. Ini disebut peristaltik. Itu seharusnya mendorong materi melalui sistem pencernaan ini dan meminta setiap bagian melakukan hal yang berbeda. Bagian-bagian tertentu dari usus kecil Anda, misalnya, akan mulai menyerap mineral jejak. Bagian-bagian tertentu dari sistem pencernaan juga membantu menyerap kembali garam empedu, yang memberi tinja warna coklat. Jika Anda tidak memiliki cukup garam empedu, tinja Anda menjadi lebih terang atau pucat atau berwarna abu-abu atau bahkan coklat. Juga, jika tidak ada cukup empedu, segalanya menjadi lebih sembelit. Jika ada terlalu banyak empedu, segalanya menjadi lebih longgar. Anda terkena diare. Jadi semua faktor yang berbeda ini dapat bertindak berdasarkan materi yang ada melalui sistem Anda. Memiliki beragam jenis serat, seperti berbagai jenis sayuran, dapat membantu meningkatkan mikroba yang berbeda. Jika Anda selalu makan satu sayuran saja, mikroba Anda tidak akan terdiversifikasi. Jadi jika seseorang sembelit, mereka benar-benar perlu melihat mikroba seperti probiotik serta serat. Tapi saya tidak berbicara tentang menanusil atau psyllium husk. Saya berbicara tentang serat makanan yang sebenarnya dari sayuran. Dan ketika saya berbicara tentang probiotik,
Anda dapat melakukan probiotik dalam makanan seperti sauerkraut, misalnya, memiliki banyak bakteri baik, sayuran fermentasi lainnya, susu fermentasi lainnya seperti kefir. Atau Anda dapat membeli probiotik yang baik. Sekarang, untuk benar-benar transparan, saya menjual probiotik berkualitas tinggi. Tetapi Anda dapat menemukan probiotik di mana saja. Pastikan itu berkualitas tinggi dan bertahan di perut. Jadi ada beberapa hal penting yang perlu Anda pahami tentang topik ini. Nomor 1. Solusi untuk sembelit atau diare selalu berhubungan dengan diet Anda. Jadi jika Anda sembelit dan Anda mencoba menambahkan lebih banyak serat nabati ke dalam makanan Anda dan itu tidak berhasil, dan katakanlah Anda mengambil probiotik dan itu masih tidak berhasil. Saya tidak menentang untuk mengambil pencahar herbal, karena itu jauh lebih baik daripada obat. Tetapi sadarilah penyebab yang mendasari sembelit itu pasti berhubungan dengan diet Anda. Ada sesuatu yang tidak benar dalam diet Anda. Mungkin Anda membutuhkan lebih banyak garam empedu karena hati Anda terlalu berlemak dan tidak dapat menghasilkan garam empedu. Mungkin Anda membutuhkan lebih banyak asam lambung, atau misalnya, lebih banyak garam laut, yaitu natrium klorida, untuk membantu Anda membangun lebih banyak asam klorida. Atau bahkan Anda membutuhkan lebih banyak enzim karena pankreas terlalu lelah karena pengenalan karbohidrat yang konstan. Jadi bagaimanapun, saya ingin menjernihkan beberapa ide menarik yang dimiliki orang-orang dalam hubungannya dengan kotoran beracun. Dan untuk memberi Anda pemahaman bahwa tidak semua orang memiliki PON dan PON bahan beracun di usus besar mereka, sehingga mereka perlu menyiram dengan pil, Anda benar-benar perlu mencari tahu dietnya, karena itu benar-benar koreksi akhir dari masalah pencernaan. Sekarang, mungkin sebaiknya Anda melihat video saya tentang cara menggunakan makanan untuk mendetoksifikasi hati Anda. Baiklah, terima kasih.